Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Kita melanjutkan masih bab apa? Ma yustahabu minal libas wa zina. Jadi yang disunahkan dari pakaian dan perhiasan. Ya. Kemarin sudah kita bahas yang pertama yakni apa? Berhias untuk sholat. Ya, baik sholat Jumat, sholat wajib, sholat Jumat, sholat Id ya dan lain-lainnya dan sholat yang lainnya ya. Kemudian yang kedua at-tajamul, kemudian berhias untuk menghadiri thalabul ilmi ya, pelajaran, sekolah ya, dan untuk perkumpulan-perkumpulan yang lainnya ya. Kemudian yang ketiga termasuk disunahkan di sana adalah apa? Labsul abyad minats thiyabi lidzakari ya. Lidzukur ya. Jadi yakni memakai pakaian putih. Jadi memakai pakaian yang berwarna putih ya untuk laki-laki. Di sini dituliskan untuk laki-laki. Walaupun apakah untuk laki-laki ya kalau dohirnya hadis itu kayaknya lebih umum ya. Li hadithi Samrata bin Jundab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Qala ilbasu min thiyabikumul bayadha fa innahu atharu wa atyabu wa kafinu fiha mautakum ya. Jadi hadis Samrah bin Jundub atau Jundab ya radhiyallahu anhu bahwasanya apa dari Anas bahwasanya Nabi SAW bersabda, pakailah dari pakaianmu yang putih, ya putih, karena itu lebih bersih, lebih indah, ya. Dan kafanilah mayit-mayit atau orang-orang mati kalian dengannya. Ya. Jadi ini Nabi memerintahkan untuk kita berpakaian dengan warna putih. Karena itu lebih tampak indah, lebih tampak bersih ya dan indah. Tentunya ini sifatnya perintah ini adalah perintah yang mustahab, bukan perintah yang wajib. Kenapa? Karena pada zaman itu banyak orang yang tidak berpakaian putih, tidak dilarang oleh Nabi ya. Bahkan Nabi sendiri juga kadang tidak berpakaian warna putih juga, sehingga perintah ini adalah perintah yang sifatnya sunnah ya, bukan wajib. Kemudian termasuk berhias ataupun berpakaian berhias tentunya ini apa yang disunahkan yakni nadhafatul badan ya. Jadi menjaga kebersihan badan untuk membersihkan badan kita ya. Ya, jadi tustahabu nadhafatul badan fi kulil ahwal. Jadi disukai, disunahkan untuk menjaga kebersihan badan dalam setiap keadaannya ya. Dalam setiap keadaannya kita dituntut untuk menjaga kebersihan badan ya. Dan syariat itu mendorong kita untuk menjaga kebersihan badan. Kemudian yang kelima yakni al-wudu al-mustahab, termasuk berhias itu adalah apa? Berwudu yang disunahkan, wudu sunnah. Kalau wudu wajib kan ketika mau sholat ya, itu wajib. Tapi selain untuk sholat atau menjaga dalam kondisi tetap wudu itu termasuk sunnah. Maka disunahkan kita menjaga wudu kita, yakni berwudu. Ini setiap saat berwudu. Walaupun nggak mau sholat berwudu ya, itu termasuk disunahkan. Kemudian al-ghuslul mustahab, mandi yang sunnah itu juga disunahkan. Ya ini seperti mandi untuk hari Jumat, mandi untuk sholat Id ya, mandi untuk ihram itu termasuk mandi-mandi yang sunnah ya. Kemudian nadhafatul asnan termasuk berhias yang disunahkan yakni
membersihkan gigi. Bisiwaki awi bil fursati wal majun. Entah membersihkan gigi ini dengan siwak maupun dengan sikat gigi dan pasta gigi ya. Jadi ya termasuk menjaga kebersihan gigi ini bersiwak itu ya ini pakai kayu siwak ya, arok gitu ya. Yang memang kayu khusus untuk bersiwak. Itu juga termasuk sunnah ya. Ataupun dengan sikat gigi dan pasta giginya itu juga termasuk bagian dari mengamalkan sunnah ya. Karena Nabi mengatakan laula an asyqa ala ummati aw ala nasi la amartuhum bisiwaki ma'akuli salatin. Sekiranya tidak memberatkan atas umatku, niscaya akan aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali salat atau setiap kali wudu dalam hadis yang lain. Ya, jadi bersiwak entah dengan kayu siwak ya, maupun dengan yang lainnya. Intinya menjaga kebersihan. Cuman kalau mau pakai siwak itu memang ada beberapa kelebihan ya. Kalau pakai kayu siwak, kayu ya, arok itu ada beberapa kelebihan. Karena itu yang dilakukan Nabi, seringnya Nabi pakai kayu siwak ya. Kemudian juga menurut para peneliti itu juga ada dalam siwak itu terkandung unsur atau zat di sana yang bisa membunuh kuman-kuman yang ada di mulut, sebagian kuman yang ada di mulut itu ya. Itu ada kelebihannya ya, kalau pakai siwak. Kemudian Nabi juga mengatakan as-siwaku mutahharatun lil fami mardatun lirabbi. Bersiwak ini membersihkan gigi itu adalah membersihkan mulut dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan mulut kita yang bersih itu ya jelas itu menjaga kesehatan mulut kita. Yang penting lagi adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dinyatakan wal siwaku min sunanil mursalin alaihi wassalatu wassalam ya. Siwak termasuk sunnah para rasul ya. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam yuhafidhu alaihi wa yakthuru minal hathi alaihi ya. Dan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam ya menjaga untuk bersiwak ya. Dan menganjurkan untuk bersiwak ya. Ya, Nabi tidak hanya ketika mau sholat 5 waktu ya Nabi bersiwak, ketika bangun tidur Nabi bersiwak, mau masuk rumah Nabi juga bersiwak ya. Bahkan menjelang ajalnya, wafatnya Nabi SAW, detik-detik akhir itu juga Nabi bersiwak. Sehingga ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa bersiwak itu disunahkan saat mau sakaratul maut itu ya. Ada sebagian ulama yang demikian karena berdasarkan dari perbuatannya Nabi ya. Nabi itu menjelang akhir hayatnya itu Nabi bersiwak. Di sini dikatakan ya, wa fitan fil asnan imtithalun li syar'illah. Ya, membersihkan gigi itu melaksanakan ya, termasuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala ya, wa muhafadzatun ala sihhatiha, menjaga kesehatan mulut ya. Wa tadyibu li raihatil fam, dan juga untuk menjaga bau mulut ya. Wa ihmalul asnam mukhalafatul lisunnah, kalau mengabaikan, meremehkan kebersihan gigi atau membersihkan gigi itu termasuk meremehkan sunnah ya. Menyelisih sunnah ya. Wa madharun lisiha, dan bisa membahayakan kesehatan ya. Wa ba'ithun lirrawaihi annatni minal fami, dan akan menimbulkan bau mulut ya.
Maka utamanya lagi ya, setiap mau sholat bersiwak, terus setiap mau wudhu bersiwak. Kemudian termasuk yang disunahkan ketika kita berhias, yang disunahkan yakni di situ natful ibti ya. Jadi mencabut bulu ketiak ya, wa halqul anat ya, mencukur bulu kemaluan ya, taqalimul adfar, memotong kuku ya. Dan ini wahadhi thalath minaz-zinati allati waradat fi khisalil fitrah ya. 3 hal ini termasuk khisalul fitrah, yakni termasuk perangai-perangai fitrah kita terhadap ya kebersihan fitrah. Karena Nabi mengatakan wal fitratu khamsun, dan fitrah yakni yang sudah menjadi tabiat manusia ya, itu ada 5. Al-khitan, yakni khitan, bersunat, supit ya. Kemudian il-istikhdad, yakni mencukur bulu kemaluan. Kemudian wa qasyu syarib, mencukur kumis ya, wa taqlimul adhafir, memotong kuku ya, wa nutful ibti, dan mencabut bulu ketiak. Jadi ini perkara-perkara yang disunahkan untuk dilakukan oleh kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.